Bapak Ibu, selamat malam, salam. Kita bersyukur pada Tuhan bahwa pada malam hari ini kita boleh mengunjungi ibu kita tercinta di sini dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan sehat terus. Oke, Bu. Ya. Nah, jadi itu perlu kita bersyukur dan mohon maaf ya, tidak ada jeleknya bahwa kita ke rumah sini ini dalam rangka ikut bersama-sama Bu Untung bersyukur kepada Tuhan bahwa beliau ini sudah menginjak usia yang ke-78. Jadi ya terserah Bapak Ibu gimana nanti ngomongnya, saya kurang tahu ya. Jadi kalau sekarang saya belum bisa untuk mengucapkan itu ya, saya hanya mengatakan kita ikut bersama-sama Bu Untung untuk menyongsong ulang tahunnya beliau. Ya, mestinya itu ulang tahunnya itu besok, tanggal 3 bulan 7. Mainnya Selasa, Pak. Mainnya hari Selasa. Ya kan maghrib ya. Iya. Asik gitu. Terus maghrib itu tanggal dulu yo. Iya. Iya. Yang tadinya itu mestinya itu yang melayani menurut jadwal itu lah, karena saya merasa beliau juga itu tugasnya banyak, daripada ini ada yang ngasih bocoran ya. Pagi itu saya telepon kemarin Mas Wira, siapa tahu Nyonya Seman ikut ke gereja, terus ada jadwal kok yang melayani sampean ya. Untuk sementara ini sampean ditunda dulu biar dilayani oleh Pak Pendeta Widi. Ya, minggu depan aja, Pak. Ya, bisa. Loh, kalau minggu depan itu ada sendiri yang layani. Nanti kalau nanti berubah lagi jadwalnya ya biarin aja. Gampang nanti. Ya. Biar cepat adaptasi. Lah, maksud saya kan gitu, supaya mbok endang-endang ngalir ini opo. Oh, tinggal nunggu ketok palu aja kok angin kok. Untung monggo sambutan. Selasemu. Masih menggembala domba. Jadi segini gitu. Termasuk belakangnya itu loh yang ginikan terus sama saya itu. Lek gitu Mas Wira, berarti kita enggak rukun. Kalau gini kan rukun. Ya, nyeni tapi ya bisa ketawa. Jadi itu kepada Bu Untung, terima kasih Ibu sudah nyiapkan tempat untuk kita bersama-sama membangun ibadah di sini. Sekalian juga kepada Bapak Pendeta, kemarin sebelum berangkat ke Wonorejo saya beritahu Pak, nggak usah ngebut-ngebut, kalau pulang ya kami tunggu jam berapapun datangnya, nggak apa-apa. Terus biar Bu Untung juga mengetahui, titip pesan tadi tolong sampaikan Bu Untung izin maunya mau ikut ke sini, tapi yo kondisinya lagi terganggu. Hanya nyampaikan selamat ulang tahun untuk Bu Untung dari Bu Esti Suhono. Terima kasih. Nah, terus yang kedua sebelum kita bangun ibadah kita, yang kedua untuk Fikardian juga kepada Bapak Ibu, mohon maaf, rencana kita kan itu untuk bersama-sama di sini. Ternyata mungkin kita kalah
saya duluan yang booking. Akhirnya beliau itu habis melayani di Matius langsung ke Busugima Jalan Bromo. Jadi izin tak bisa ikut di sini. Itu ya, Bu Untung ya. Nah, itu yang perlu saya sampaikan dari saya. Kemudian terima kasih ke Mas Joanto juga yang telah mindah ini loh, mungkin ya. Tadinya kamu saya pindah, loh. Aku nggak berani, nggak kuat. Siapa suruh tua? Ya, Siapa yang suruh dari tua? gitu. Katanya Pak Daud. Kan? Iya, saya kira gitu. Dan selanjutnya saya serahkan kepada tuan rumah sebelum kita dilayani oleh Bapak Pendeta Widi untuk keluarga. Mungkin apa dari namanya sudah ada pendampingnya mungkin monggo Mas. Nggih. Bapak Ibu ingkang dipun pestani dening Gusti kita Yesus Kristus. Kula ngaturaken sugeng rawuh dhateng panjenengan sedaya. Kula minangka wakile Ibu kula Ibu Sutina estu raosaken kabingan ingkang agung krana rawuh panjenengan sedaya. Lan dinten lan wekdal ingkang endah menika inggih menika leresan minangka ulang tahun ambal warsanipun Ibu lan menawi ulang tahun dinten meton nggih menika leresan ing dinten Selasa kliwon menika nggih. Tapi menawi nderek kalender Masehi menika tumiba minjang. Ngaten nggih. Panjenengan sampun rawuh ndadosaken sumbering kegiatan dhateng keluarga kawula ing mriki. Bapak Ibu ingkang dipun tresnani Gusti kita Yesus Kristus, kula sampun antawis 36 tahun boten dados warga jemaat Kepanjen. Dados kawula mengkeraken GKJW Jemaat Kepanjen menika tahun 1988. Gandoso 6 tahun kepengker Bapak Ibu. Lan kawula nggih puji Tuhan tasih dipun berkahi Gusti derek partosan wonten ing GKJW Jemaat Malang ingkang sakmenika. Kula asring kepanggih kalian Pak Widi menawi tukaran nggih kali Pak Widi. Nggih Pak nggih. Tukaran untuk mencari berkat. Ngaten Bapak Ibu. Lan sedaya ingkang kawula carisaken inggih mangke kawula kota panjenengan wonten kegiranganipun kawula sekeluarga nyuwun agunging pangapunten. Mugi rawuh panjenengan sedaya dados pirantining sehating ibu kawula, tentrem rahayu tumrap para putra lan wayah. Mekaten Bapak Ibu, sepindah malih kawula ngaturaken agunging panuwun ing ngarsa paduka. Lan saderengipun kita miwiti pangabekti ing dinten menika, monggo kita sami ngunjukaken pamuji kapundhut saking leksionere pujian Jemaat Malang, Jemaat Kepanjen. Nggih. Wonten mriku kaserat kidung jemaat 1130 kalih
dipun jemaat 432. Sampun nggih? 432. Jika padaku ditanyakan, mangke kita pujakaken padha setunggal lan kalih. Jika padaku ditanyakan, apa akan kuberitakan kepada dunia dan seterusnya. Jika padaku ditanyakan, apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Terlalu tinggi, nggih, kurang mandang. Oh, gitu kok, diangkat Bu. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Atur suwun sanget lan kawula badhe ngaturaken agung panuwun dhateng panjenengan krana pandonga panjenengan sedaya. Ibu kawula mangke kasarasan. Atur suwun sanget, monggo dipun wiwiti anggen kita namung pangabekti wekdal saha tempat laturaken. Monggo Pak. Oke, sugeng dalu Bapak Ibu. Sugeng dalu. Amargi tuan rumah migunakan basa Jawi, kula nggih kedah kados mekaten. Monggo. Pak sendiri langsung monggo. Apa itu monggo? Nggih, matur nuwun kalipun Gus ya. Buntung sugeng mapak bagian tiup lilin benjang. Makasih Pak. Dalam catatan saya, tapi nanti Mas Fira mungkin bisa ngoreksi. Lahirnya Buntung itu biasipun tanggal 3 Juli, tapi tertulis tahunnya 1944. Itu Pak, dulu kan bapaknya mumpu keponakannya. Nggih. Lalu dalam pegawai negeri kan supaya mendapat jatah beras itu Pak, saya dituakan. Sesuai kata. Dituakan. Dituakan. Terus sejatosipun 1900 sekawan doso. Nggih. Pak ya.
Biasanya pegawai itu dimudahkan, ini malah. Makanya kalau ketika Mas Agus dawuh pasarane tadi itu adalah Selasa Kliwon, saya bingung. Saya nyatetnya akhirnya sebenarnya Bu Untung kalau tanggal 3 Juli tahun 44 itu Senin Legi. Aku oleh pasaran yang soalnya nanti Selasa itu pinten, Kliwon pinten, nah ngaten. Berarti apa yang saya siapkan tidak seperti yang saya bayangkan. Ternyata Bu Untung itu lebih mudah. Amin. Ada 6 nggih, Bu Untung nggih. Amin. Yang lain-lain jangan ngiri ya. Lagi bareng Mbak Kliwon. Kliwon. Mbak Kliwon. Wah, iya. Kalau Mbah Kliwon itu beda man. Panggil tasanipun. Nggih, baik Bapak Ibu, mari kita bersama-sama beribadah. Saya pakai bahasa Indonesia saja untuk membantu Pak Sembiring menimbangi Oke, monggo. Oh ya, ada Pak Daud juga. Oh iya, betul ya Pak Daud. Oh iya Pak Daud. Saya lupa. Oke, kita akan beribadah dan suasana kesukacitaan bisa berjumpa dengan Untung. Dan kalau dalam tradisi Jawa, dinten menika wekdal menika sampun lumebet hitungan besok. Jadi tidak salah kalau sekarang ulang tahunnya. Lengsir. Nggih, lengsir mapak dinten benjang. Nah, pancen Untung nek pados dina niku mapak. Oke, baik Bapak Ibu, saudara, mari kita bersama-sama beribadah. Nuansanya adalah suasana syukur sukacita. Untung sudah melewati masa-masa ketika pengobatan dan saat menikah sampun ketinggal bagas sangat sehat luar biasa. Kita akan bersyukur dalam ibadah di malam hari ini. Dan mari kita awali di dalam doa. Kita meyakini perjumpaan kita ini karena Tuhan yang memberikan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau mengasihi dan juga menyertai kami. Dari setiap kegiatan, aktivitas, pekerjaan, dan juga tanggung jawab yang kami lakukan di sepanjang hari ini. Kami masih diberikan kesempatan berjumpa dengan saudara kami seiman, terlebih juga dengan keluarga dan orang tua kami di rumah ini. Kami datang berhimpun dalam ibadah kelompok dan juga suasana sukacita berkenaan dengan nuansa ulang tahun dari Ibu Sutina Untung. Kami akan menghayati setiap proses ini dalam ibadah dan juga rasa syukur. Kiranya Tuhan Yesus yang menyertai perjumpaan iman kami di malam ini yang berwujud dalam ibadah di tengah-tengah keluarga di rumah ini. Kami serahkan pada malam ini hanya di dalam nama dan kasih setia Allah Sang Pencipta hidup yang merawat segala ciptaannya, layani Kristus yang merengkuh semua ciptaan dengan penuh kasih. Terpujilah nama Allah. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dari lagu di Kidung Jemaat nomor 451. Mari kita nyanyikan, saudara. Masih berada dalam suasana dan penghayatan bulan keluarga. 451, saudara. Sampun ati nggih. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila
Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Posisinya Yesus menjadi subjek di dalam lagu kita ini. Ada tokoh yang menjadi penentu tentang kesukacitaan, tentang kebahagiaan, rasa syukur. Subjeknya yang menjadikan itu adalah Yesus. Dan saya pribadi meyakini ini akan jadi bekal yang luar biasa untuk warga di rumah ini. Yang disatukan dalam iman, disatukan dalam kasih Kristus, dan terlebih juga memang kalau tadi sempat kita lihat juga ada jalur atau disatukan karena memang putra lan wayah ingkang kinasih. Kebetulan hari ini yang berhimpun, yang datang hanya putra yang dari Malang gitu. Ketika tadi Mas Agus di sini itu saya sebenarnya ibu bapak bolak-balik ningali foto yang di sana. Gitu. Dan ibu-ibu tadi dawuh kok ya podo. Terus tak inget nih, oh iya. Nah, ada yang menyatakan secara fisikal ada kesatuan. Ada garis, ada hubungan yang tidak pernah akan bisa terpisahkan. Bapak dan anak, ibu dan anak. Dan inilah yang sedang dirayakan juga pada malam hari ini. Mas Agus luar biasa ketika Bu Untung masih dalam proses pengobatan, luar biasa menemani. Karena memang ada ikatan. Dan ikatan itu yang juga sedang dirasakan dan dirayakan di malam hari ini. Nah Ibu Bapak, mari kita melihat apakah ikatan itu juga betul-betul terjaga. Kira-kira besok yang duluan menelpon Bu Untung mengucapkan selamat ulang tahun yang di Malang atau yang di Semarang atau yang di Bangkok. Kira-kira siapa yang telepon duluan, Bu? Biasanya di Bangkok. Di Bangkok. Biasanya. Biasanya. Di Malang. Baru yang di Malang. Baru di Semarang. Baru yang Semarang. Yang duluan dapat hadiah apa, Bu Untung? Belum saya pikirkan. Oh. Kalau gitu saya saja dulu lah besok. Telepon di sini. Ya, kita bicara tentang ikatan yang tidak akan pernah bisa terputuskan selain ada jalur biologis, ibu anak, bapak anak, juga ada ikatan yang tidak bisa terpisahkan karena Allah sendiri dalam Kristus. Mari malam ini kita menghayati suasana sukacita ulang tahun dalam perspektif bulan keluarga, dan kita respon dengan lagu dari Kidung Jemaat nomor 127, Bapak Ibu. Ibu Bapak pernah menyanyikan lagu ini? 127. Sudah pernah Bapak Ibu? Masih bersih. Sudah pernah? Guru Masih bersih. masih bersih. Masih bersih? Iya. Iya. Kayak belum. Iya masih bersih di sini. Belum nate? Belum. Dereng nate. Dereng. Lagu ini sebenarnya lagu dalam nuansa Natal. Iya. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan petidurannya, lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Apa nanti?
Sekarang. Wah. Ya. Ada yang masih bersih. Ya, nggak apa-apa. Saya ingin mengajak kita untuk mengingat bahwa kisah-kisah hubungan ibu dan anak itu juga ada dalam kisah-kisah di Alkitab. Peristiwa Natal itu yang paling tampak. Kandang domba, lalu ada Bunda Maria, ada yang sedang ada di palungan. Ya. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan petidurannya, lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Berlatihlah itu Bapak. Saya mengajak kita memaknai, ada kata Bunda Maria di situ, ada sosok yang lahir, dan mereka selain diikat oleh kuasa Roh Kudus dalam Matius pasal 1, itu kan kisahnya, ini juga menunjukkan ada relasi yang diakui dan dicatat dalam Alkitab. Maria dan bayi Yesus. Selain lagu itu, mari Ibu Bapak saya ajak untuk menyanyi lagi lagunya yang lain lagi. 102. Sudah pernah kalau 102? Belum juga. Di dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalutkan kain. Bintangnya di langit mengkilat terang, dan Yesus tertidur lelap dan tenang. Kalau ini bisa. Oke. Kalau yang tadi 127 belum. Oke, tidak apa-apa Ibu Bapak. Saya menunjukkan begini, lagu 127 berbicara tentang relasi, ada Maria dengan sosok bayi yang ada di dalam palungan. Dan bagaimana situasi yang ada di palungan, ada si bayi itu, Yesus itu yang bisa tertidur lelap. Suasananya aman, nyaman, dan juga tenang. Untung dari ketiga putra panjenengan, siapa yang paling mudah untuk ketika masih kecil, paling mudah untuk ditidurkan, sing gak gampang rewel? Handoko. Yang kecil sendiri. Yang paling kecil. Ya. Yang Mas Agus. Oh, ada yang diingat oleh Bu tentang putra-putranya. Kalau Mas Didit? Mas Didit harus didongengkan. Harus ono sing rewel, ono sing kudu didongengi oleh Mas Handoko. Paling mudah. Pak Nerdok ini. Oh. Ada nuansa-nuansa melindungi dan kita berada dalam ingatan itu Ibu Bapak. Tidak ada manusia yang tiba-tiba lahir dari batu kecuali Ibu Bapak keturunan Hercules. Pasti lahir dari rahim seorang perempuan, merasakan ada ikatan yang tidak pernah akan terputuskan, dan sekaligus ada ingatan
ya apa dulu aku mengasuh dan dibimbing. Ulang tahun hari ini tidak berbicara tentang Bu Untung sendiri, tapi berbicara juga tentang orang-orang yang hidup dan ada serta berarti dalam keberadaan Ibu Sutina. Putra, putri, anak, dan cucu juga. Mari kita refleksikan suasana kedekatan, kelekatan, kesatuan ini dalam permenungan sabda saudara. Dan sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Maha Kasih, Sang Pencipta keutuhan keluarga yang menjamin kesukacitaan itu hadir dalam semua anggota keluarga. Malam ini bersama-sama dengan Ibu Sutina, kami sedang berada dalam ungkapan syukur menyongsong ulang tahun, yang sekaligus juga berada dalam ingatan serta kenangan kasih dan berkat Tuhan yang telah Tuhan anugerahkan untuk Ibu Sutina kepada dirinya sendiri, kepada keluarganya, kepada anak dan juga cucu-cucunya. Kami mensyukuri setiap proses yang telah dialami oleh Ibu Sutina, dan biarlah ada banyak hal yang baik yang bisa kami rasakan dan bisa kami teladani. Tuhan, kami ingin merayakan suasana kami di malam ini, perjumpaan iman kami di saat ini. Hanya di dalam nama-Mu, kami nanti akan membaca Alkitab, kami akan merenungkannya, dan kiranya hikmat dan kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami semua. Tuhan, bimbing kami. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara, mari kita akan masuk dalam pelayanan sabda di saat ini. Kita membaca Alkitab sesuai dengan Pancaran Air Hidup untuk hari Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024, 2 Korintus 9. Kita membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Dua Korintus 9 ayat 1 sampai yang ke-5. Mari kita bergantian membacanya Bapak Ibu. 2 Korintus 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Ayat yang pertama nanti Bapak 2 dan seterusnya kita bergantian. Judul perikopnya sesuai dengan terjemahan TPLI, pengumpulan uang untuk Yerusalem. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kelemahanmu tentang mana aku mendekatkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, saya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi sangat bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia, seperti yang telah kukatakan. Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu, aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Amin. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, selama mulai tanggal 16 kemarin Juni sampai akhir Juli
kita berada dalam suasana penghayatan bulan keluarga. Dan kita membaca teks di malam ini menggunakan perspektif suasana bulan keluarga. Paulus menuliskan catatan yang berisi pujian kepada kehidupan jemaat yang ada di Korintus. Dipuji, diberitahu apa-apa yang baik dari mereka, yang antara lain itu disampaikan mereka berbuat baik kepada orang-orang yang ada di Makedonia, menolong gitu. Nah, dalam pujian itu Paulus pun juga memberikan harapan, ayo jangan hanya berhenti sampai pada titik itu saja. Jangan hanya kepada orang-orang Makedonia. Lalu kalau kita lihat dalam bacaan kita hari ini ada judul pengumpulan uang untuk Yerusalem. Ibu bapak saudara-saudara, ini memang berbicara tentang konteks Yerusalem. Jemaat yang ada di Yerusalem memang sedang berada pada situasi secara ekonomi tidak menyenangkan. Dan salah satu sebabnya karena mereka punya pemahaman teologis tentang Yesus itu akan datang segera. Saya sebenarnya juga pernah menyampaikan kepada panjenengan. Orang-orang yang ada di Yerusalem memiliki perspektif bahwa Yesus akan segera datang, dan karena Yesus segera datang mengangkat ke surga, sehingga barang-barang yang ada di dunia yang mereka miliki oleh jemaat di Yerusalem saat itu dijualin semua. Kabeh didol, wis gak butuh, omah gak perlu, sawah gak perlu, baju wis gak. Ya siapa sih anak itu aja, karena sebentar lagi akan diangkat ke surga dan masuk kepada kemuliaan. Tetapi memang masa itu memang harusnya dipahami dalam konteks parousia, penantian kedatangan Yesus, sehingga ketika pada akhirnya wis gak duwe apa-apa, semua dijualin begitu kira-kira, dan tidak punya apa-apa, sementara Yesus yang menurut mereka akan datang dengan segera ternyata belum datang. Nah, titiknya di sini Ibu Bapak. Ketika suasana kehidupan jemaat di Yerusalem sedang berada pada ketidakmampuan memiliki apapun lagi, gak ada apa-apa begitu, Paulus kemudian mendorong, hai orang Korintus, tulungan iku, tolonglah jemaat yang ada di Yerusalem, tolonglah. Dan di sini yang menarik Ibu Bapak, secara garis sejarah gereja, Yerusalem itu pasti lebih tua sebagai bentuk dinamika persekutuan. Apalagi kalau Ibu Bapak ingat peristiwa yang ada di Kisah Para Rasul pasal 2 dan juga pasal 3. Jemaat bertumbuh di Yerusalem, kemudian baru berkembang pada pasal 9 ketika ada Ananias, kemudian ada Saulus yang jadi Paulus, itu baru berkembang ke luar daerah. Artinya jemaat Yerusalem itu lebih tua daripada jemaat di Korintus. Kalau saya mau mengatakan pasamuan atau jemaat Korintus iku adiknya pasamuan Yerusalem. Kalau mau lebih gamblang lagi, adik ngewangi kakak, yang muda menolong yang tua. Ini salah satu prinsip yang kemudian bisa menjadi cara kita membaca teks dalam 2 Korintus, menolong yang lebih banyak usianya. Itu Bapak. Dan saya meyakini ada dorongan yang didasari oleh ikatan kasih. Kenapa kok Korintus mau membantu sesama milik Kristus diikat oleh
kasih Kristus. Jadi umpama gak ada ikatan gitu ya pasti ndak mau bantu. Tapi karena merasa ada ikatan, itu adalah kakakku, itu adalah saudara tuaku, begitu. Inilah yang kemudian dilakukan oleh Korintus kepada jemaat di Yerusalem. Menolong. Kalau hal ini kemudian dibawa kepada konteks tentang rasa kasih yang muda kepada yang tua, mari kita baca pada situasi hari ini. Ibu, Bu Untung, ketika gerah kemarin luar biasa support dari yang lebih muda pada diri putra putrinya, luar biasa menolong. Umpama duduk ibuku apa ya tak tolong. Umpama Mas Agus bukan putrane Bu Untung apa ya kersa terus nenggone neng mana? Neng sawahan itu berhari-hari. Kaset. Ya, kaset itu. Ada ikatan yang dijaga. Yang mudah menolong. Ketika buntu kemudian sudah disupport luar biasa, panjenengan dawa apa kepada Mas Agus? Ada Putra yang tertua. Terima kasih. terima kasih Mak. Waduh, terima kasih. Dilus-lus. Digendong lagi. Tidak kuat. Wes gak kuat. Opa era iso maju. Opa wis ora iso kok arep gendong. Ketika Bu Untung pada operasi itu memang hati saya itu aduh Bu Untung itu ya. Tapi ada proses yang sedang dirayakan dalam masa-masa seperti itu Ibu Bapak. Ada ikatan yang ingin terus dijaga. Ada ungkapan-ungkapan mungkin tidak terucapkan tapi diwujudkan secara nyata. Mergo ono ikatan itu. Saya sering membayangkan suasana jemaat Yerusalem ketika ditolong oleh dapat bantuan dari Korintus, seperti mungkin juga ada ungkapan kesukacitaan sudah dibantu gitu. Dan semua itu terjadi karena ada ikatan yang tidak pernah akan bisa terhilangkan. Dan ulang tahun hari ini sedang dalam momentum merayakan ikatan keluarga yang dirasakan oleh Bu Untung dengan putra-putranya dan sebaliknya juga putra-putranya dengan Bu Untung. Jadi ulang tahun ini tidak berdiri sendiri, dirayakan dalam suasana ikatan dan kebersamaan. Ada kasih yang sedang diingat oleh putra-putri dari Bu Untung. Kasih Ibu kepada kita tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak akan kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Untung ketika dulu mengawiti, merawat putra-putri pasti dengan kasih. Tapi kemudian pikiran saya jadi rotok, nah kalau begitu. Kalau kata ibu dan beta kemudian dibalik posisinya, gimana ya Bapak Ibu ya? Kasih beta Kepada ibu sepanjang tongkat. Kalau kasih ibu sepanjang jalan, kasih bisa anak sepanjang diukur. jalan, Bisa diukur. kasih ibu Sepanjang jalan. sepanjang jalan. kasih anak sepanjang tongkat. Sepanjang galah. Sepanjang galah. Tongkat galah. Galah kalau tongkat itu podo ya. Podo. Wes, ya. Pendek. Tapi nek jalan bisa lebih. Nggak ada batasnya. batas. Satu ibu bisa memberi makan kepada 10 orang anak, tapi satu anak tidak mungkin bisa memberi makan satu orang. 10 anak tidak 10 mungkin anak memberi merawat makan satu orang. Satu aja kerepotan. Iri-irian.
Iki jatahmu, iki wayahmu. Nanti kalau udah mau meninggal baru harta warisan direbut. Ya. Bahaya, masih kalau nambah ini gitu. Terjadi di sini. Tapi ini Bapak, kalau kita bicara bahwa ikatan Korintus dan Yerusalem adalah ikatan kasih, dan kemudian ada semangat saling berbagi, saling menguatkan, saling meneguhkan, saling menolong begitu, saya berharap bahwa ikatan itu pun juga ada. Ketika saya bicara tua muda ini tidak hanya sekedar bicara perbedaan usia, tidak hanya bicara tentang ibu dan anak saja, tapi juga bicara tentang relasi kita yang tidak akan pernah terputuskan, Ibu Bapak. Jadi ketika berulang tahun besok, untung akan bertambah usia. Iya. Ya, pasti. Apa yang paling didoakan? Supaya sehat. Setelah doa untuk diri Buntung, apalagi yang didoakan? Tuhan selalu melindungi. Tuhan selalu melindungi. Terus apalagi yang didoakan? Ketenteraman. Ketentraman. Apalagi Buntung? Tuntun ke jalan yang benar. Tuntun jalan ke jalan yang benar. Terus apalagi? Berkah mengalir dan Berkah melimpah. mengalir melimpah. Lesok aku dewe kabeh. Iya enggak. Kok konjene ora keduman. Itulah rakus. Apalagi yang didoakan, Bu? Anak-anak kami supaya tentram rumah tangganya, cucu-cucu kami supaya sukses semua. Kenapa Bu untuk mendoakan anak-anak? Wong sing ulang tahun Bu untuk. Iya. Karena ada ikatan yang tidak pernah terpisahkan. Kasih. Karena ikatan itu tidak akan bisa diingkari. Itu yang kudu dijaga. Jadi kasih ibu kepada beta, beta pun juga harus berusaha kasihnya itu yang juga sama-sama seimbang. Konsep keluarga yang saling mendoakan, konsep keluarga yang saling menolong, berpikir tentang orang lain, itu adalah konsep yang bisa kita ketemukan dalam bacaan 2 Korintus pasal 9 tadi. Podo-podo satu kesatuan karena Kristus, salinglah menolong. Podo-podo dalam ikatan sebagai secara biologis, ibu dan anak, yuk jagalah semangat saling menolong itu, saling merawat. Ada ikatan yang tidak bisa ditolak, ada ikatan yang memang harus dijaga, dihidupi dan juga dirayakan. Ulang tahun adalah kesempatan untuk mengingat tentang diri kita. Berada dengan siapa, membersamai siapa. Ulang tahun adalah kesempatan untuk tidak hanya mendoakan diri sendiri, tetapi juga kesempatan mendoakan orang-orang yang ada sekeliling kita. Khususnya tadi matur nuwun pun, kemudian aku tak doakan anak-anakku supaya sukses, lancar dan seterusnya. Jadi momentum ulang tahun adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi, lebih mampu menjadi contoh, menjadi teladan. Ada kesempatan untuk eling. Tuhan, Engkau telah menganugerahkan usia yang tambahan untuk aku. Tuhan, Engkau juga telah mengaruniakan anak-anak yang lahir dari rahimku. Anak-anak yang sekarang menemani dan menolong aku. Inilah yang kita rayakan. Berulang tahun berarti bersyukur tentang diri sendiri, tentang orang-orang yang ada di sekeliling diri kita, dan sekaligus menaruh pengharapan segalanya akan menjadi sempurna karena diikat oleh kasih Kristus. Selamat berulang tahun untuk Bu Untung. Terima kasih. Tolong dipanggilnya Ibu Sutina, ya. Jangan dipanggil Mbah Seloso. Makriwon. Ya. Tetap yang berulang tahun adalah Ibu Sutina. Semakin sehat, bersukacita, ditemani oleh anak dan cucu yang memberikan semangat dan juga terus mengasihi. Gusti berkati kita semuanya, Bapak Ibu. Saat teduh untuk kita.
Tuhan, kami bersyukur diberikan kesempatan untuk mengingat bahwa ada ikatan yang tidak akan pernah kami ingkari, yang di dalamnya juga berisi tanggung jawab. Kami berada dalam ikatan kasih Kristus yang harus juga kami wujud nyatakan dalam tindakan, sikap, dan hidup keseharian kami. Kami diikat, disatukan karena darah Kristus, dan biarlah hidup kami saling menopang, meneguhkan, dan juga menguatkan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan saat ini. Biarlah inspirasi dari kehidupan jemaat di Korintus yang mau menolong pergumulan dinamika hidup jemaat di Yerusalem juga menjadi bagian dalam kebersamaan kami di kelompok Markus. Inilah doa kami, dalam nama Kristus kami aturkan. Amin. Mari saudara-saudara kita memuji nama Tuhan dari lagu di Kidung Jemaat nomor 427. Mari kita pujikan Bapak Ibu sambil kita diberikan kesempatan untuk mengaturkan syukur kepada Tuhan. 427. Sampun ate ya Bapak Ibu. Nah. Do sol do mi do. Ya. Ku suka menutupkan cerita mulia dan seterusnya. Ku suka menutupkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cerita kasih-Nya. Ku suka menutupkan cerita yang benar, pernah dirindu, perlindungan besar. Ku suka menutupkan, ku suka memasukkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menutupkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menutupkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menutupkan, ku suka memasukkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Mari kita berhimpun di dalam doa, Bapak Ibu. Kita berdoa untuk keluarga di rumah ini. Kita juga berdoa untuk kehidupan dan persekutuan kita di kelompok Markus. Mari kita berdoa.
Terpujilah nama Tuhan yang kami kenal dalam kasih dan keselamatan Yesus. Malam ini kami diajak untuk mengingat, merasakan dan merayakan berkat-berkat Tuhan yang sesungguhnya terus senantiasa hadir menyertai perjalanan kehidupan kami. Berkat dengan beragam bentuk dan cara yang ada dalam kehidupan kami keseharian. Kami bersyukur diberikan berkat kesempatan di malam ini berhimpun dalam ibadah di mana kami diajak untuk menilai kembali perjalanan kami sebagai umat Kristus. Kiranya kami tetap menjadi orang yang setia. Kami juga bersyukur bahwa Engkau memberkati kami dalam rupa-rupa penyertaan, rupa-rupa didikan, rupa-rupa pemaknaan hidup atas setiap peristiwa yang terjadi pada diri kami. Kebaikan, keberhasilan, ketidaksempurnaan, kegagalan, ketidakberhasilan ada dalam hidup kami, dalam aktivitas kami, dalam bekerja, dalam keberadaan kami dengan keluarga, dalam dinamika hidup setiap waktu. Namun kami mensyukuri ya Tuhan, bahwa rupa-rupa situasi itu justru membuat kami sadar ketidakutuhan kami sebagai manusia yang bisa menjadi kuat hanya karena kasih Allah. Allah Maha Baik. Kami bersyukur untuk setiap proses yang Tuhan berikan kepada kami. Dan hari ini kami ingin bisa mensyukuri suka duka yang terjadi dalam hidup kami. Situasi di tengah-tengah keluarga, keadaan ketika kami bekerja, ketika kami menjalani hidup dengan tetangga kami, ketika kami berada dalam persekutuan. Tuhan, bimbing kami untuk bersikap semakin dewasa. Malam ini kami juga ingin mendoakan untuk orang-orang yang ada dalam hidup kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, dan juga saudara kami. Masing-masingnya ya Tuhan, dengan caranya sendiri-sendiri menunjukkan kepedulian dan juga cinta kepada kami. Biarlah kami dengan tabah, kuat, dan terus berpengharapan menerima segala yang terjadi dalam hidup kami. Ya Tuhan, bimbing kami untuk semakin kuat dalam setiap peristiwa yang terjadi pada diri kami. Malam ini kami ingin berdoa untuk kehidupan persekutuan kami di kelompok Markus. Kami bersyukur untuk pelayanan-pelayanan dari penatua diaken di kelompok ini. Apa yang telah dilakukan oleh pengurus kelompok, ya Tuhan berkatilah mereka atas jerih lelah yang telah mereka lakukan. Begitu juga untuk kami semua yang berhimpun di kelompok ini. Tuhan kasihi. Engkau pasti tahu masing-masing dari diri kami memiliki pergumulannya. Tentang sakit penyakit, tentang harapan, ketakutan, kecemasan, dan juga kekhawatiran. Baik tentang orang yang ada dalam keluarga kami, kesehatan, kesembuhan untuk orang-orang yang kami cintai, pekerjaan, masa depan, pendidikan, anak-anak. Tuhan bimbing kami untuk memberikan ruang percaya kepada Kristus yang lebih besar lagi. Malam ini kami ingin khusus juga mendoakan untuk keberadaan Ibu Sutina. Besok akan menyongsong usia yang bertambah. Tuhan berkati. Beberapa waktu yang lalu, saudara kami ini menderita sakit dan saat ini berada dalam proses pemulihan. Kami bersyukur menuju berangsur-angsur sembuh dan biarlah menjadi berkat yang luar biasa. Masa-masa bertambah usia juga kesempatan untuk melihat dan mensyukuri setiap peristiwa hidup yang terjadi. Kami juga mendoakan Bu Sutina pada waktu-waktu yang akan dijalani berikutnya. Tuhan lindungi, berikan penyertaan ketika ada di rumah, ketika dalam menempuh proses pengobatan,
Biarlah Tuhan berikan roh kesukacitaan, kesembuhan yang lengkap, begitu juga proses yang terjadi, Tuhan yang membersamai. Kami juga doakan putra dan putrinya, baik untuk Pak Agus, untuk Pak Didit, dan juga Pak Handoko. Masing-masing dengan dinamika keluarganya, dengan pekerjaannya, Tuhan bimbing, Tuhan berkati, sehingga tetap terjaga roh kesehatian, kesatuan, ikatan yang tidak pernah terpisahkan, terlebih cinta kepada ibu yang terkasih. Tuhan berkatilah anak dan cucu dari keluarga Bu Sutina, biarlah apa yang dilakukan tetap sesuai dengan kehendak Tuhan. Malam ini kami juga mewujudkan ungkapan syukur, salah satunya dalam bentuk persembahan. Tuhan berkenan menguduskannya, sehingga nanti bisa menjadi bagian dalam kehidupan persekutuan gerejawi yang Tuhan percayakan untuk kami. Kami juga mendoakan setiap bentuk persembahan yang telah terhimpun juga menjadi sarana gereja untuk berpelayanan, merengkuh dan memberikan perhatian kepedulian kepada umat yang berada di lingkup jemaat Kepanjen. Tuhan, inilah doa syukur kami, doa harapan kami, doa dan kepercayaan kami. Hanya di dalam nama dan kasih setia Kristus kami haturkan. Amin. Marilah Ibu Bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri baca keluarga kita di malam hari ini. Kita tutup dengan lagu dari Kidung Jemaat nomor 447. Mari kita nyanyikan saudara 447. Kita pujikan. Sampun nanti ya Bapak Ibu. Sampun nanti? Belum. Wah, berarti batal dong gembiranya ini. Dilasi gembiranya. Judulnya kan ini dalam rumah yang gembira. La si do re mi fa fa mi do si. La si do re mi fa fa mi mi do si la. Re mi fa mi do re mi sol mi si sol do re mi la sol fa mi do si la la. Sudah pernah kan? Belum. Mari kita sudahkan. Silakan aja. La si do mi fa fa mi re do si. La si do re mi fa fa mi re mi do si la. Re mi fa mi re do re mi sol mi si mi do re mi la sol fa mi re do si la la. Mari kita sudahkan ya Bapak Ibu ya. Dalam rumah yang gembira, bunga Injil berseri. Dalam kasih yang setia, ku berbakti tak genting.
Di lagu ini Ibu Bapak disebutkan nama-nama perempuan yang ada di kitab suci. Ada Ruth, ada Deborah, ada Maria. Jadi dalam rumah yang gembira ada keluarga, dalam keluarga itu ada Ruth, ada Deborah, ada Maria, dan keluarga itu menjadi gembira. Keluarga di rumah ini pun juga gembira karena ada Bu Sutina. Mari untuk ibu-ibu, mari jadikan kehadiran panjenengan di rumah membuat kebahagiaan di keluarga panjenengan. Bapak-bapak juga begitu, bersyukurlah karena ada orang-orang yang istimewa ada di tengah-tengah keluarga panjenengan. Saya ingin ngajak nyanyi lagi lagu ini. Baik, pertama saja deh. Oke. Dalam gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Dalam rumah yang gembira, bunga Injil berseri. Dalam kasih yang setia, ku berbakti tak henti. Ruh Deborah dan Maria jadi contoh bagiku. Ku berjanji dan setia menghadapku tempuh. Kiranya rumah tangga dan keluarga kita penuh dengan kegembiraan. Mari kita tutup ibadah kita dan kita mohon berkat kepada Tuhan. Kasih dan berkat, sukacita dan keselamatan, pengharapan dan penyertaan dari Allah yang hadir dalam kasih-Nya sebagai Bapa, Putra dan Roh Kudus, menyertai keluarga Ibu Sutina, menyertai keluarga kita semuanya, mulai saat ini hingga kekal abadi. Amin. Demikian Ibu Bapak, kebersamaan kita dengan keluarga di rumah ini dalam ibadah. Kiranya Tuhan yang memberikan kesempurnaannya. Terima kasih, selamat malam. Waktu selanjutnya saya serahkan ke pengurus kelompok.